Yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran serta teman-teman dari wartawan yang malam ini hadir bersama kita. Saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi tahun 2018. Sebelum saya menyampaikan ini juga saya ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa saat ini juga sedang ada 10 perkara korporasi terkait kasus yang sedang dalam proses penuntutan yang sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan untuk perkembangan pada malam hari ini adalah dapat saya sampaikan sebagai berikut. Menteri Negara, Badan Usaha milik negara atau BUMN menyatakan bahwa dihadapkan pada kondisi insolven, yaitu kategori tidak sehat, merupakan perusahaan milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan bidang usahanya, maka Menteri BUMN mengusulkan supaya penyehatan perusahaan tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menambah modal sebesar 6 triliun rupiah dalam bentuk zero coupon bond dan kas untuk mencapai tingkat solvabilitas atau rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Minimum atau RBC, metode perhitungan untuk mengetahui kesehatan, ukuran untuk memastikan perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajibannya sebesar 120%. Namun usulan tersebut tidak disetujui karena tingkat RBC PT AJS sudah mencapai 580%. Kemudian untuk mengatasi kondisi keuangan PT AJS tersebut, maka atas nama Hendrisman Rahim yang perkaranya sudah diputus beberapa waktu yang lalu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bersama dengan Heri Prasetyo dan Sah Mirwan melakukan pembahasan yang mana dalam pembahasan tersebut dibahas tentang rencana dengan tujuan untuk memenuhi restrukturisasi bisnis adanya kerugian 5,7 triliun. Ini secara kronologis harus saya sampaikan fakta-fakta ini sehingga nanti menjadi jelas kenapa harus ada perkembangan penyidikan yang akan memulai penetapan terhadap tersangka baru. Heri Prasetyo dan Samirwan membuat produk baru yaitu saving plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi yaitu sebesar 9-13%. Sementara bunga bank pada saat itu sebesar 7,50 sampai dengan 8,75%. Berarti di atas bunga rata-rata bank pada saat yang sama. Pemberian bunga yang tinggi tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan dari tersangka
IR, di mana untuk memasarkannya persetujuan dari Bapeten LK dan berdasarkan ketentuan pasal 6 KMK nomor 422 garis miring KMK garis miring titik 06 atau kondisi perusahaan tidak bisa membayar uang atau hutang atau kewajiban keuangannya tepat waktu. Kemudian melalui beberapa pertemuan, jadi pertemuan tidak hanya sekali tapi beberapa kali pertemuan antara Bapak LK yang saat itu dihadiri oleh Edisman Rahim, kemudian dihadiri oleh Hari Prasetyo, dihadiri oleh Syamirwan, dan dihadiri oleh tersangka IR yang saat itu masih menjabat, yang membahas tentang pemasaran produk saving plan. Kemudian IR menyetujui dengan membuat surat yang berisi pemasaran produk saving plan dengan surat antara lain nomor S.10214. Padahal pada saat itu tersangka tahu bahwa kondisi real saat itu dalam keadaan insolvensi. Kemudian pemasaran produk saving plan dengan struktur bunga dan benefit yang tinggi kepada hasil investasi. Yang tadi saya katakan investasi bunganya rendah, sementara tadi menjual produk dengan bunga yang sangat tinggi. Pada periode tahun 2014 sampai 2017 sebesar 47,8 triliun. Selanjutnya saya sampaikan bahwa dana yang diperoleh hanya melalui program saving plan tersebut dengan cara ditempatkan dalam bentuk investasi saham dan reksadana yang dalam pelaksanaannya investasi yang dilakukan tidak didasari prinsip good corporate